Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kondisi kelelahan dalam mengasuh anak dapat menyebabkan depresi yang dapat memicu terjadinya kekerasan pada anak. Burnout bisa menyerang siapapun termasuk orang tua yang biasa dikenal dengan parental burnout. Hal ini dikarenakan kelelahan fisik, mental, atau emosional pada orang tua yang terjadi akibat lelah mengasuh anak. Kondisi ini dapat disebabkan karena adanya tanggung jawab dan tuntutan terus-menerus untuk membesarkan anak tanpa ada dukungan dari orang-orang di sekitar. Terbaru, seorang ibu di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan tega menenggelamkan bayinya sendiri ke ember berisi air. Mirisnya pelaku melakukan hal tersebut sambil tertawa dan memvideokannya kepada teman-temannya. Video tersebut pun kemudian viral di jejaring media sosial. Hingga saat ini diduga sang ibu depresi karena mengasuh 3 anak tanpa adanya dukungan dari orang-orang dekat di sekitarnya. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Novita Tandris selaku psikolog anak remaja dan keluarga. Selamat siang, Mbak Novita, apa kabar? Baik. Selamat siang, Mbak Novita. Mas Akbar, kabar baik. Apa kabar juga? Kelihatan sehat dan bugar ya? Alhamdulillah, baik juga. Mbak Novita, kita melihat kasus yang terjadi di Jakarta Selatan yang juga tadi disebutkan ada orang tua yang sengaja melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Apakah ini masuk dalam kategori penyakit mental begitu ya, sehingga apa yang menjadi kategorisasinya ketika ini terjadi antara orang tua dan anak? Baik, kalau kita bicara tadi temanya adalah parental burnout gitu ya, atau mungkin yang sering kita dengar adalah baby blues. Kalau baby blues disebut juga dengan baby blues syndrome. Sebenarnya baby blues atau bukan parental burnout ya, tapi saya sebut sebagai baby blues, ini dialami 4 dari 5 perempuan yang melahirkan. Jadi bisa dikatakan 80% sebenarnya perempuan atau ibu yang habis pasca melahirkan mengalami ini. Kenapa penyebabnya? Karena kalau buat saya ada melihat satu, mesti dicek, biasanya ibu-ibu ini kekurangan tidur. Jadi kurang tidur, persiapan trimester terakhir juga kekurangan tidur kan mempersiapkan karena sulit tidur dengan besarnya usia kehamilan yang ada di dalam perut. Dan baby blues ini tidak melihat apakah ini adalah orang tua yang pertama kali, berarti anak yang pertama atau yang kedua sudah melahirkan beberapa kali, tidak melihat budaya, lintas budaya, dan juga tidak juga masuk ke dalam tingkat pendidikan yang berbeda. Jadi bisa dialami oleh setiap perempuan yang mengalami pasca melahirkan. Yang mirisnya lagi Mbak Novita, kejadian ini divideokan secara sengaja begitu ya. Artinya ada kesadaran tersendiri dari orang tua untuk melakukan tindak kekerasan. Apakah ini juga menjadi concern khusus, artinya ada kesehatan jiwa yang juga perlu diperhatikan orang tua begitu, atau seseorang yang ingin menjadi orang tua dan kesiapan mereka untuk memiliki anak? Ya, mesti dicek sih ya Mas Akbar ya, mesti dicek. Karena biasanya kalau baby blue syndrome terjadi itu 3-4 hari setelah melahirkan. Kalau masih berlangsung terus setelah 3 minggu, atau biasanya setelah 2 minggu, ini anak kalau kita lihat dari video yang sudah sempat tersebar ini lewat WhatsApp, usianya 3 bulan. Kalau itu masih terjadi, mesti dicek apakah si ibu ini memang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Karena kalau sampai mengancam keselamatan nyawa Ananda si kecil ini, kita harus cek ada sejarah nggak, ada histori nggak gangguan kesehatan jiwa ini. Kalau itu ada, berarti harus diadakan apa yang disebut dengan terapi konseling, terapi psikologi, pendampingan daripada psikolog bagi si ibu. Si ibu itu juga menyebutkan bahwasannya alasan utamanya adalah karena tidak adanya dukungan. Memang seberapa penting sih orang tua yang memiliki anak ini juga butuh dukungan dari keluarga sekitar begitu? Ya, sangat penting sekali Mas Akbar, apalagi punya anak 3 ya, balita ini semua, usia 4, 3, dan 3 bulan. Berarti
butuh sekali orang lain yang bisa membantu dalam hal ini, bisa dengan pengasuh, bisa dengan ART, atau bisa dengan ibu kandung, mertua atau tante dan om, dan termasuk tentunya pasangan atau ayahnya sendiri, sang suami. Tanpa support system yang kuat, 3 anak yang diasuh sendiri memang akan sangat overwhelmed sekali, bahkan bisa ke arah burnout. Nah, ini memang penting sekali buat setiap orang tua untuk benar-benar mempersiapkan pada saat menikah. Kalau merencanakan untuk punya anak, harus dipersiapkan juga dengan siapa nanti si anak ini tumbuh dan berkembang. Siapa yang mengasuh? Bagaimana kalau orang tua salah satu yang sedang sakit, siapa yang akan take over kalau salah satunya bekerja? Hal-hal ini harus direncanakan sebelum memutuskan untuk punya anak. Lalu berapa anak yang nanti akan dihadirkan di dalam satu pernikahan atau perkawinan? Anak 1, anak 2, anak 3. Tentunya butuh support system yang berbeda. Punya anak 1, punya anak 2, apalagi 3 gitu loh Mas Akbar. Artinya juga butuh komunikasi antara keduanya begitu ya untuk mempersiapkan kehadiran buah hati di antara keluarga. Saya bicara soal case ini, Mbak Novita, apakah ini juga masuk ke dalam case parental burnout atau ini malah menjadi case yang lain? Sangat bisa ya, dan untuk menentukan di sini harus ketemu dengan sang ibu untuk bisa diobservasi dulu, diajak bicara, untuk bisa dikorek. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah parental burnout? Apakah ini postpartum depression? Apakah ini baby blues syndrome? Tetapi memang ini jadi pembelajaran kita semua bahwa menjadi orang tua, menjadi ibu khususnya, apalagi dengan yang memberikan ASI dan punya anak lebih dari 1, ini benar-benar harus direncanakan. Jadi jangan lagi ada quote and quote kecelakaan gitu loh. Ups, saya hamil gitu ya. Jadi ini direncanakan. Jadi setiap anak yang lahir di dalam pernikahan, dalam keluarga adalah anak yang menjadi tanggung jawab, anak yang menjadi titipan, anugerah yang seharusnya kita sudah merencanakan, punya ilmu parenting dan mempersiapkan segala sesuatu. Mungkin belajar dari sini untuk bisa berkembang baik dulu lah sebelum berkembang biak ya. Saya lebih ingin mengenal apa saja sih kategori dari beberapa penyakit kesehatan jiwa khususnya ketika sudah berkeluarga begitu. Tadi Mbak Novita menyebutkan ada 3, ada baby blues, ada parental burnout, satu lagi saya lupa. Tapi antara ketiga tersebut ini yang mungkin yang masih sering kita dengar ya baby blues saja begitu. Tapi kalau ketiganya bisa tolong dijelaskan Mbak Novita apa saja yang membedakan? Iya, betul. Kalau baby blues biasanya memang tadi dikatakan 4 dari 5 orang ibu yang melahirkan itu mengalami apa yang disebut dengan baby blues. Nah, biasanya ini karena perubahan hormon, kurangnya tidur, bagaimana persiapan dengan support sistemnya. Ini biasanya memang terjadi, melihat perubahan fisik dari badan sendiri ya, dari badan yang tentunya tubuh yang masih single, gadis, dengan tiba-tiba ada perubahan, badan naik dan lain sebagainya, bagian payudara, mungkin pinggul dan panggul, bagian perut, itu berubah. Ini bisa membuat sebagian ibu-ibu itu mengalami apa yang disebut dengan baby blues. Jadi buat saya, baby blues ini kita harapkan hanya berlangsung sekitar 2 minggu, paling lama. Kalau berlangsung terlalu lama, lebih daripada 1 bulan, nanti akan disebut dengan postpartum depresi, jadi maksudnya. Atau sekarang dengan yang kita sebut dengan parental burnout, gitu ya. Jadi benar-benar sudah kelelahan yang luar biasa, gitu. Jadi buat saya, ini penting sekali seperti media televisi, Diet TV dengan menyuarakan ini sehingga kita mengantisipasi supaya tidak terjadi dalam jangka yang panjang berkelanjutan karena bukan dampaknya saja secara fisik dan psikologis ke ibu tetapi juga kepada anak-anak, bukan anak yang dilahirkan saja tetapi juga anak-anak lain kalau dia punya kakak-kakak seperti ibu yang sedang mengalami ini ya, 1 dan 2, ini yang ketiga gitu loh Mas Akbar. Artinya kan kalau baby blues itu memang hadir karena biologis begitu ya, hormon yang terjadi. Tapi bagaimana seseorang agar tidak masuk kepada fase berikutnya?
seperti yang tadi disebutkan postpartum dan juga parental burnout. Sebelum saya masuk ke sana, kita juga mesti melihat bahwa ada faktor-faktor yang memberikan sumbangsi, Mas Akbar, terhadap terjadinya baby blues syndrome, postpartum depression, atau yang disebut dengan parental burnout. Itu biasanya faktor-faktor resikonya adalah mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, jadi yang tadi itu kecelakaan, bonus gitu ya, tidak memiliki pasangan, tidak puas dengan pasangan, takut melahirkan, karena ada kesakitan di sana, ada proses penyembuhan di sana yang tentunya akan secara fisik dialami dan dirasakan oleh ibu. Melahirkan secara sesar misalnya, mengalami persalinan yang beresiko, komplikasi pasca persalinan, kecemasan dan stres saat lahir, melahirkan bayi pertama. Ini biasanya juga terjadi karena pertama belum ada pengalaman gitu ya. Walaupun kita lihat bahwa baby blues biasanya tidak melihat bayi pertama, kayak kedua atau ketiga, kayak ada juga yang sudah melahirkan ketiga pun masih tetap mengalami baby blues. Riwayat depresi, ini tadi di awal yang saya tekankan, bagaimana ada riwayat gangguan kesehatan jiwa, ada depresi di situ, ada gangguan kecemasan di sana. Kurangnya dukungan sosial, jadi kita bicara support system, jadi kehamilan itu tidak ada dapat dukungan dari orang-orang yang paling dekat dengan si ibu, kekurangan vitamin, nutrisi yang masuk tidak baik selama proses kehamilan trimester pertama, kedua, dan ketiga, masalah tidur, dan yang terakhir adalah faktor resiko usia yang terlalu muda. Jadi masih usia anak tetapi hamil dan akhirnya punya tanggung jawab yang besar untuk membesarkan, mengasuh, mendidik anaknya. Jadi tidak punya ilmu parenting, Mas Akbar. Dari don't know what to do, nggak tahu harus bagaimana. Itu bisa memicu parental burnout dan sampai ke postpartum depression. Wah, jangan sampai jika tidak siap begitu ya masuk ke dalam fase-fase berikutnya yang malah akan merugikan. Artinya banyak sekali faktor yang akan terjadi begitu ya ketika kita tidak siap memiliki anak, atau faktor-faktor yang juga mempengaruhi hal tersebut. Tapi saya semakin kepo nih, semakin ingin tahu apakah postparental syndrome ini, maksud saya parental burnout ini juga disebabkan oleh faktor mungkin secara psikologis sudah siap, tapi ternyata ada benturan-benturan yang dia tidak siap untuk menerima kenyataan bahwasannya saya harus bersampingan dengan pekerjaan seperti teman-teman yang menjadi wanita karir begitu. Apakah ini juga akan menjadi pengaruh memasuki jurang parental burnout tersebut? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, Mbak Novita Tandri, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami masih akan berbincang dengan Novita Tandri selaku psikolog anak, remaja, dan juga keluarga. Kita masih melanjutkan perbincangan tadi Mbak Novita. Mbak Novita, ada berbagai faktor begitu ya. Tapi tidak jarang juga saya berbincang dengan teman-teman rekan kerja saya begitu ya. Ketika mereka juga menghadapi fase di mana baru memiliki anak. Bahkan ini bukan anak pertama, anak kedua juga mereka berbincang bahwasannya memiliki tekanan tersendiri begitu. Apakah ini juga dapat menjadi faktor seseorang masuk ke dalam fase burnout, atau resiko teman-teman wanita yang berkarir juga memiliki resiko yang besar begitu? Oh iya, sangat. Khususnya untuk perempuan yang bekerja, ya wanita karir yang biasanya merasa berguna, merasa berharga gitu ya. Kalau dia tidak mempersiapkan diri untuk punya anak, tidak direncanakan dengan baik-baik, pada saat punya anak, waktu akan terasa lama sekali dibandingkan waktu kita bekerja. Jadi rutinitas yang terus-menerus sama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dialami, ini bisa membuat juga parental burnout ini terjadi, Mas Akbar. Jadi kalau buat saya benar-benar harus direncanakan, dipikirkan masak-masak, benar-benar di konsekuensi apa yang akan dihadapi. Jadi buat saya kalau ini tidak direncanakan,
tidak dipikirkan baik-baik pada saat punya anak, rutinitas begitu terus-menerus, dan ada di dalam budaya kita, perempuan di dalam budaya patriarki ya, Ya. urusan anak adalah urusan ibu. Mhm. Jadi ibu jadi multitasking gitu loh. Jadi semuanya di ibu, mulai dari Mhm. bangun pagi subuh sampai Ya. menjelang tidur. Mhm. Anak kalau ada apa-apa, kuruslah, kegemukan lah, tidak bisa sekolah lah gitu ya. Berantakan lah, kotor lah, sakit lah. Ujung-ujungnya yang disalahkan adalah ibunya yang tidak mampu untuk mengurus anaknya. Jadi beban ini membuat burden ini membuat ibu-ibu ini, bunda-bunda ini merasa bahwa saya harus perfect. Tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya karena merasa akan saya salah, akan dicap, akan dilabel Ya. menjadi ibu yang tidak becus mengurus anaknya, Mas. Mhm. Dan ini akan menjadi perasaan kosong, kebingungan, sulit berkonsentrasi. Dan rutinitas ini kalau tidak ada kayak semacam dorongan support system, you are on the right track, is okay. Apalagi gangguan tidur, punya gangguan tidur, tidak berolahraga, nutrisi yang masuk juga tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan seorang Ya. ibu yang habis melahirkan, gitu ya. Karbohidrat yang terlalu tinggi, makanan yang terlalu manis, membuat level sugarnya juga gampang sekali naik, gampang sekali drop. Dan itu mempengaruhi emosi pastinya yang roller coaster. Jadi semua persiapan ini secara psikologis, secara fisiologis, berarti secara fisik, termasuk tidur, ini penting sekali. Support system juga harus hadir di sana, Mas. Oke, kalau Mbak Novita Tandri sendiri sebagai psikolog, apakah melihat Ya. banyak dari ibu-ibu di Indonesia ini sudah paham dengan hal ini atau sebaliknya? Karena faktanya ini banyak sekali kasus kesehatan mental yang mengaitkan antara ibu dan anak ini kian Ya. lama ini kasusnya kian melebar dan banyak. Sebenarnya sih Mas Akbar ini dari dulu Ya. bicara tentang baby blues sudah terjadi dari ratusan ribuan tahun yang lalu. Istilahnya ada jadi yang berubah. Ya. Kenapa menjadi begitu besar? Karena teknologi. Tadi kita bicara kecerdasan artificial gitu ya, lihat segmen yang berikutnya. Ya. Bahwa persekian detik informasi yang terjadi dimanapun langsung bisa di-share, kita bisa lihat. Tetapi ini sudah terjadi lama. Tetapi berita baiknya adalah dengan berita-berita seperti diangkat dari TV hari ini membuat kita sama-sama belajar gitu loh. Bahwa mengantisipasi dengan bisa preventif, pencegahan untuk punya anak yang merencanakan punya anak kedua kah, punya anak ketiga kah, punya anak pertama kah, hati-hati dengan baby blues ini. Persiapkan dengan baik-baik. Tinggal di Google atau mendengar lagi ini ya di YouTube mungkin kalau ditampilkan nanti. Ya. Bahwa punya anak adalah tanggung jawab dan itu butuh persiapan. Kalau kita mempersiapkan diri untuk upacara pernikahan, pesta pernikahan, tentunya kita tahu mempersiapkan punya anak akan lebih panjang dan lebih tidak mudah daripada mempersiapkan acara yang hanya sehari ini. Karena menjadi orang tua seumur hidup, Mas Akbar. Iya, benar. Tentunya persiapannya nggak mudah. Benar Gitu ya. sekali, Tapi benar. semangat dengan edukasi seperti hari ini, yakin bahwa ibu-ibu bisa mempersiapkan diri dengan baik, cari orang tuh diajak bicara, dan buat support sistemnya, validasi perasaannya. Jangan Validasi direndahkan, validasi itu berarti kalau lagi capek, coba didengar gitu ya. Iya. Dikasih motivasi, divalidasi perasaannya, bahwa it's okay kok not to be okay. This stage will pass soon. Akan berlalu juga satu hari. Nikmati prosesnya. Menikmati proses harus dengan edukasi, dengan pengetahuan dan pemahaman bahwa menjadi orang tua sangat bisa untuk bisa dinikmati. Iya, kadang kita mempersiapkan pernikahannya luar biasa antusias, tapi kita lupa kalau ada perjalanan panjang termasuk memiliki anak. Mbak Novita, saya ingin membalikkan perspektif. Bagaimana lalu ketika seseorang sudah masuk ke dalam lingkaran ini, sudah merasa kalau dirinya burn out, apa yang harus dilakukan? Apakah harus benar-benar bertemu dengan profesional atau ada kiat-kiat khusus yang memang akhirnya dia bisa mencegah hal-hal yang bisa dibilang dapat merugikan dirinya sendiri maupun anaknya? Oke, sampaikan yang pertama apa yang Anda rasakan. Talk, speak up. Jadi bicara dengan pasanganmu,
bicara dengan orang yang paling dekat, mungkin ibumu sendiri, jangan malu, jangan merasa tabu atau aib. You're not alone. Yeah. Dengan menyampaikan apa yang kita rasakan, orang lain jadi tahu, oh, bahwa dirimu tuh bukan superwoman, gitu, masih sangat manusiawi. Sampaikan apa yang Anda rasakan. Jaga makanan dan minuman yang Anda konsumsi, karena makanan yang terlalu manis itu bisa membuat roller coaster daripada emosi kita. Olahraga jangan lupa, karena mensana in corpore sano, dalam badan yang sehat dan kuat terdapat jiwa yang sehat dan kuat. Dan itu penting sekali, bahwa dengan badan yang kuat dan sehat. Lalu yang ketiga, tidur harus 8 jam. Jadi waktu anak tidur di siang hari, jangan sibuk juga melakukan kegiatan yang lain, karena di malam hari anak-anak bangun, bayi kita bangun. Siang hari waktu dia tidur, kita tidur. Jadi usahakan tidur itu dapat 8 jam, dan kalau bisa, memang nggak mungkin bisa 8 jam straight, langsung 8 jam ya. Dan saya pikir dengan balik lagi tadi yang awal kita bicara, bahwa mempersiapkan diri menjadi orang tua dengan dukungan, dibicarakan ini sebelum mempersiapkan pernikahan akan sangat baik sekali, karena preventif akan jauh lebih baik daripada kuratif. Cari pertolongan daripada profesional, help seperti psikolog dan psikiater. Kalau sampai burnout ini, parental burnout ini, postpartum depression, baby blue syndrome ini berlangsung sampai berbulan-bulan. Do not wait, cari bantuan. Ya? Oke, baik. Tapi bagaimana sikap seorang suami atau bahkan orang tua begitu ya, dalam melihat ada tanda-tanda mungkin ini sepertinya istri saya agak sedikit kerepotan. Lalu apa yang harus dilakukan jika menjadi suami maupun keluarga sekitar begitu, agar sang istri juga tidak masuk ke dalam jurang kesehatan jiwa sendiri begitu? Baik, suami hadir kali ya. Jadi jangan anak doang, kan punya anak karena kerjasama berdua kan baru bisa punya anak gitu ya. Jadi it takes two to tango. Jadi harus memang butuh kerjasama yang luar biasa antara ayah dan ibunya. Ayah hadir akan penting sekali, support secara emosional, support dukungan secara fisik, ya, energi dan lain sebagainya pada saat kau berada di rumah. Jadi sudah nggak keren lah, udah nggak seksi tuh kalau ayah zaman sekarang yang kau tinggal di rumah cuman kepengen ngopi, baca koran kayak zaman dulu gitu ya, terus sekarang lihat berita. Yang keren dan seksi itu adalah orang tua, ayah khususnya yang hadir buat istri dan anaknya. Jadi terlibat di dalamnya. Nah, buat orang tua mungkin atau teman-teman yang berada di sekitar ibu yang mengalami ini, coba lihat kalau terjadi bahwa dia sudah benar-benar sulit untuk terjadi gangguan makan, terjadi gangguan tidur, benar-benar sudah kerepotan sekali, minta dia untuk take a break gitu. Coba me time, biarkan dia untuk bisa melakukan aktivitas sendiri paling tidak seminggu sekali, sehingga ada jeda waktu di mana dia benar-benar bisa, kalau anak muda bilang sekarang, healing gitu loh. Mas. Juga butuh perhatian khusus bagi pasangan begitu ya, untuk melihat bagaimana apakah istri ini mengalami perbedaan ketika memiliki anak, apakah si istri ini juga murung begitu ya, sehingga pasangan juga bisa hadir dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk burnout itu ya, Mbak Novita. Baik, Mbak Novita, bolehlah. Betul sekali, Pak. Silakan, Mas. Saran kepada ibu-ibu muda nih yang ingin baru memulai pernikahan mungkin, atau sudah masuk ke fase pernikahan dan harus siap-siap memiliki anak. Manfaatkan teknologi. Coba ikut akun-akun di Instagram yang benar-benar bisa membantu kita untuk mempersiapkan pernikahan, punya anak gitu ya, sebelum memutuskan untuk hamil. Karena proses punya anak itu mulai dari proses kita merencanakan hamil. Bagaimana tes kesehatan, laboratorium untuk melihat apakah ada carrier penyakit-penyakit yang nanti kita bisa turunkan kepada anak-anak. Kalau itu ada, biasanya di ibu sama ayah tuh nggak kelihatan, tapi pembawa sifat. Kalau tuh carrier, misalnya saya ambil contoh hemofilia, ibu ayahnya pembawa sifat, tetapi mereka tidak mengalami hemofilia, yaitu pembekuan darah yang tidak bisa
tidak punya pembeku darah gitu. Jadi kalau luka dia akan bleeding terus, gampang memar dan lain sebagainya. Dengan diadakan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mencegah supaya anak tidak menjadi positif punya penyakit, misalnya contohnya ini banyak sekali penyakit-penyakit yang lain. Saya bukan dokter secara medis. Biologis. Lalu yang lain adalah bagaimana supaya kehamilan trimester pertama, makanan apa yang harus dimakan, bagaimana istirahat, bagaimana mengatur waktunya, pola hidup sehat, dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak ini di dalam 38 minggu kehamilan, 9 bulan kita sebut, benar-benar mendapatkan dalam segala aspek menjadi anak yang sehat. Anak yang nantinya bisa diharapkan menjadi penerus generasi bangsa kita. Menjelang Indonesia merdeka, 100 tahun Indonesia emas. Mas Akbar. Baik, Mbak, tapi tidak jarang ada juga yang berpendapat kalau kita salah baca referensi parenting ini juga bahaya ini. Ada nggak sih referensi khusus atau memang harus diskusi dengan profesional atau ada cara-cara lain yang secara natural bisa mengajarkan kita untuk membangun sebuah rumah tangga yang baik? Sudah banyak kok, Mas. Sebenarnya paling gampang ada ngelihat referensi-referensi ini adalah datang dari universitas yang top. Itu bisa, saya bisa suggest. Nanti saya dipikir lagi ngiklan lagi ya referensi. Tapi banyak sekali kalau referensi ini kalau kita lihat, ibu-ibu sangat pintar untuk mencari, di download, atau di subscribe, atau bisa ikut juga dengan Instagram atau YouTube-nya Novita Andri dong. Aduh, jualan ya. Baik. Jadi kita bisa sebenarnya ikuti dan bisa memilah dan memilih, kelihatan sekali di situ ya ratingnya, kelihatan sekali dia dari mana backgroundnya. Dan begitu banyak pilihan ada di dalam, dan saya yakin di era seperti sekarang ini semua sumber informasi kita bisa dapatkan dengan akurat, dengan baik. Salah satunya dari Dai TV dong. Baik, terima kasih. Semoga diskusi kita, Mbak Novita, dapat melahirkan hal-hal yang positif, tentunya untuk mencegah adanya permasalahan-permasalahan seperti case tadi terkait parenting begitu ya, terkait ibu dan juga anak, terkait kesehatan mental jiwa pasangan juga, sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang merugikan baik ibu dan juga anak. Terima kasih Mbak Novita Tandri telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih, Mas. Selamat beraktivitas. Pemirsa, Kemen PPPA meluncurkan aplikasi Sapa 129 guna memudahkan masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.